Halo, ketemu lagi sama Tonan. Belum lama ini, beredar foto Presiden Jokowi makan bersama Pak Prabowo Subianto dan Pak Erick Thohir. Karuan saja, para pengamat politik berspekulasi Pak Jokowi sedang menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Erick. Kemungkinan, nanti bakal muncul duet Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Erick Thohir. Apakah duet ini bakal terwujud? Ternyata, gak semudah itu. Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo dan Pak Erick Thohir hari Minggu sore lalu, di Istana Bogor. Pak Jokowi sempat menyuguhi Pak Prabowo dan Pak Erick makanan bakso dan minuman kelapa muda. Foto pertemuan tersebut diunggah sama Pak Prabowo di akun Instagram dia. Tim medsos Pak Prabowo menulis caption seperti ini. Minggu sore, 16 Juli tahun 2023, di Istana Bogor, saya dan Pak Erick Thohir menerima arahan dari Presiden Jokowi. Industri pertahanan nasional Indonesia harus kuat dan semakin maju. Pastinya, selain membahas soal pekerjaan, membahas soal industri pertahanan, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo dan Pak Erick bicara juga soal Pilpres tahun 2024 nanti. Apakah dalam pertemuan tersebut Pak Jokowi sedang menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Erick? Kita semua tidak ada yang tahu, kecuali mereka bertiga. Tapi, memang ada kemungkinan besar bahwa Pak Prabowo akan dijodohkan dengan Pak Erick Thohir. Ini mungkin terjadi kalau usaha terakhir menjodohkan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto gagal. Yang Tonan tahu, sampai sekarang, Pak Jokowi masih mengusahakan duet Ganjar Prabowo, tapi belum menunjukkan tanda-tanda bakal berhasil. Malah sebaliknya, perseteruan di antara kubu Mas Ganjar dan kubu Pak Prabowo malah semakin sengit saja. Yang Tonan pahami juga, sekarang ini ada 2 capres dan 4 cawapres yang dapat restu dari Pak Jokowi. Ada 2 capres dan 4 cawapres yang didukung sama Pak Jokowi. 2 capres itu adalah Mas Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Sementara itu, 4 cawapres yang dapat restu dari Pak Jokowi adalah Pak Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Kang Ridwan Kamil dan Pak Mahfud MD. Mereka semua, ke-6 orang itu dipandang pantas dan mampu buat melanjutkan pembangunan pesat yang sudah dirintis sama Pak Jokowi. Mereka bisa jadi penerus Pak Jokowi buat membawa bangsa Indonesia jadi negara maju. Jadi, nanti kemungkinan kombinasi capres-cawapresnya seperti ini. Bisa Ganjar Sandi Uno, Ganjar Ridwan Kamil, Ganjar Erick Thohir dan juga Ganjar Mahfud MD. Di pihak lain, ada kemungkinan pasangan Prabowo Erick Thohir, Prabowo Ridwan Kamil dan juga Prabowo Mahfud MD.
Nah, jadi, yang sekarang jadi masalah, kemauan Pak Jokowi ini gak selalu sejalan sama kepentingan partai-partai. Kemauan Pak Jokowi juga gak selalu sejalan sama kepentingan dari Pak Prabowo. Misalnya saja, sekarang ini, partainya Pak Prabowo, Gerindra, mereka sudah menjalin koalisi dengan PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. PKB menginginkan Pak Prabowo berduet dengan Cak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB. Kalau Pak Prabowo dipaksa berduet dengan Pak Erick Thohir, bagaimana nasib PKB dan Cak Imin? Apakah mereka terpaksa menyeberang dan masuk koalisi Mas Ganjar Pranowo? Dari kubu Pak Erick Thohir sendiri, dari kubu Partai Amanat Nasional, mereka masih berhati-hati sama wacana duet Prabowo-Erick. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, dia bilang kalau partainya bakalan bersikap hati-hati dalam mengusung pasangan Capres dan Cawapres. PAN bakal bersikap hati-hati karena mereka gak mau kalah hat-trick. Mereka gak mau kalah 3 kali. Harus kita pahami, di Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019, PAN selalu berada di kubu Pak Prabowo dan selalu kalah. Jadi, wajar kalau mereka punya trauma dalam mendukung Pak Prabowo. Buat Pak Erick Thohir sendiri, sepertinya memang lebih mudah diterima berduet dengan Pak Prabowo dibandingkan dengan Mas Ganjar. Masalahnya, tim sukses Pak Erick sudah melakukan blunder dengan bermain drama kalau gagalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun adalah akibat penolakan Mas Ganjar terhadap kehadiran tim nasional Israel. Mereka pernah menyudutkan Mas Ganjar. Ulah tim sukses Pak Erick Thohir ini jadi catatan penting buat Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Jadi, walaupun Pak Erick Thohir bakal punya panggung kampanye yang menjanjikan, yakni perhelatan Piala Dunia usia 17 tahun di bulan November dan Desember nanti, tapi gak semudah itu dia bisa diterima sama koalisi Mas Ganjar. Sementara itu, Pak Prabowo Subianto sendiri sebetulnya kurang sreg dengan nama Pak Erick Thohir. Tim sukses Pak Prabowo merasa mereka harus memajukan cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama supaya bisa mengimbangi dukungan terhadap Mas Ganjar di Jawa Timur, salah satu medan pertarungan terpenting di Pilpres 2024 nanti. Kalau berpatokan sama ini, mestinya Pak Prabowo menggaet Pak Mahfud MD. Masalahnya, belum tentu juga Pak Mahfud mau berduet dengan Pak Prabowo. Masalahnya pelik. Pak Prabowo adalah seorang pelanggar hak asasi manusia berat. Dan sekarang ini, Pak Mahfud, sebagai Menko Polhukam, dia bertugas membereskan masalah pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, termasuk kasus penculikan aktivis pro-demokrasi yang dilakukan atas perintah Pak Prabowo di tahun 1997 dan 1998.
Jadi, mestinya Pak Mahfud ini menghukum Pak Prabowo dan bukan menjadi cawapresnya. Jadi cawapres Pak Prabowo bakal bikin posisi Pak Mahfud sebagai seorang ahli hukum dan pembela hak asasi manusia menjadi serba salah. Pak Sandiaga Uno sendiri sudah gak mungkin jadi cawapres Pak Prabowo. Ini karena partainya, Partai Persatuan Pembangunan, sudah resmi bergabung di koalisi Mas Ganjar. Sementara itu, nama yang keempat, Kang Ridwan Kamil, dia kecil kemungkinan dapat izin jadi cawapres dari partainya, yakni Partai Golkar. Sekarang ini, Partai Golkar masih dalam kendali ketua umumnya, yakni Menko Perekonomian, Pak Airlangga Hartarto. Jadi gimana? Pelik banget kan persoalannya? Buat Pak Prabowo dan Mas Ganjar sendiri, mau gak mau mereka harus mengikuti arahan Pak Jokowi. Kalau nekat gak mengikuti arahan Pak Jokowi, posisi mereka jadi riskan. Soalnya, mereka bisa kehilangan dukungan Pak Jokowi di Pilpres 2024. Padahal, sekarang ini, buat menang Pilpres, para capres harus benar-benar dapat dukungan sang kingmaker, yakni Pak Jokowi. Jadi gimana? Sekarang kalian sudah paham soal kerumitan perjodohan capres dan cawapres ini? Ini jauh lebih rumit dibandingkan perjodohan untuk ke jenjang perkawinan. Oke, itu saja pembahasan Tonan hari ini. Semoga bermanfaat. Terakhir, jangan pernah lupa sama tagline kanal YouTube kita, 2045 TV. Ikut Komando Jokowi. Dukung Ganjar Pranowo. Bye.